Alhamdulillah, unzilahil Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah rabbil alamin. Huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kembali dan terus-menerus kita bersyukur kepada Allah karena dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Juga marilah kita haturkan selawat kita kepada Rasulullah. Beliaulah yang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dan benar-benar sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu uswah, keteladanan yang harusnya kita selaku umatnya mesti mencontoh kalau ingin menjadi manusia yang selamat dari fitnah-fitnah dunia ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Jumat pertama mungkin kita bertemu kajian duha setelah kita libur di Ramadan dan kita libur di Idul Fitri. Alhamdulillah, Masya Allah, berikan kita kesempatan hidup tentunya untuk beribadah kepadanya, menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal salih kita. Dan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk bertakwa, meningkatkan takwa kita dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Alex Sutrisno atau sering dikenal Ustadz Alex Abu Alia. Insyaallah beliau akan memberikan nasihat ataupun berbagi ilmu kepada kita terkait apa sih yang kita persiapkan atau yang kita lakukan pasca Ramadan. Karena seringkali kita itu menjadi hamba Ramadan, bukan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nanti kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari Ustadz kita. Karena memang kalau kita ingin melihat tuh para sahabat itu 6 bulan setelah Ramadan itu mereka itu khawatir amal yang gak terima, sehingga mereka itu terus berdoa 6 bulan. Dan 6 bulan selanjutnya mereka berdoa pula kepada Allah agar disampaikan atau dipertemukan kembali dengan Ramadan. Begitu para sahabat, sekelas sahabat loh. Kita ini yang jauh dari mereka, baik dari generasinya dan baik dari kualitasnya. Dan sebagaimana kita khawatir amal-amal kita diterima, atau apa persiapan kita, atau gimana kita istiqomah nanti sampai nanti kita bisa menutup kehidupan ini dengan baik. Mungkin itu sedikit pemantik ya untuk kajian kita hari ini, insyaallah. Maka waktu kita berikan dan kesempatan kepada Ustadz lebih kurang sekitar 1 jam ke depan, Ustadz. Insyaallah kita nanti akan ada tanya jawab bila ada yang ingin bertanya kepada Ustadz di persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil birri wal wafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah
Tiada kata yang pantas membasahi lisan kita selain daripada memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat kita dalam bergelimang kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Untuk mensyukuri nikmat berupa kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa untuk sempurna mensyukurinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala bani Adam walahu 360 mafsalah. Setiap pagi anak Adam memiliki 360 persendian. Itu baru berupa nikmat persendian yang Allah berikan, yang dengannya kita bisa menoleh kanan kiri, kita bisa menggenggam dengan jemari kita, kita bisa melangkah dengan kaki kita, karena adanya nikmat persendian. Yang kalau Allah cabut, kita bisa lihat apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menderita penyakit stroke. Sebelah badannya tidak bisa digerakkan, seluruh badannya kaku, berbulan-bulan di terapi, akhirnya dia bisa menggerakkan jarinya. Dia merasakan itu nikmat yang luar biasa. Satu jarinya bergerak, dia mengucapkan alhamdulillah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 360 persendian itu kulluhu kana alaihi shadaqah. Setiap itu masing-masingnya wajib dikeluarkan zakatnya. Para sahabat merasa tidak mampu, bagaimana cara mensyukurinya? Kalau 360 persendian wajib dikeluarkan zakatnya, berarti harus banyak pula amal saleh yang dilakukan. Ayyuna yuqiku zalika ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang sanggup melakukan 360 kebaikan ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah? Setiap dia bertasbih adalah sedekah. Setiap dia bertahmid adalah sedekah. Setiap dia bertakbir adalah sedekah. Dan setiap kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik adalah sedekah. Tapi karena sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujzihi rak'atan min ad-duha yusallihima. Dengan dia salat 2 rakaat pada waktu duha cukup untuk syukurnya kepada Allah atas nikmat tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, begini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara menggunakan kenikmatan, yang selalu bersyukur kepada Allah, menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita membaca ayat sajadah di pagi Jumat waktu subuh, rakaat pertama surah As-Sajadah, rakaat kedua surah Al-Insan, atau kapan saja kita membaca ayat-ayat sajadah, disunahkan kita untuk sujud, kita membaca sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallah ahsanul khaliqin. Aku sujudkan wajahku kepada yang telah menciptakannya. Kita punya wajah ini karena Allah yang membentuk wajah kita. Walaupun terkadang banyak orang yang tidak mensyukurinya, selalu membandingkan dengan yang lain. Punya wajah saja itu sudah syukur alhamdulillah.
Bahkan lebih sederhana daripada itu, punya mata yang bisa melihat saja sudah alhamdulillah. Mau kulitnya seperti apa, mau rupanya seperti apa, tapi kalau sudah punya mata yang dengan itu bisa melihat, Allah berikan lubang pada mata, Allah berikan lubang pada telinga, dengan daya dan kekuatan dari Allah. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dia punya mata yang berlubang, punya telinga yang berlubang saja sudah membuat kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan nikmat-nikmat yang lain yang setiap saat, setiap helaan nafas kita senantiasa dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang istiqamah, Nabi adalah orang yang paling istiqamah. Makanya orang-orang yang pantas dijadikan teladan haruslah orang yang sampai akhir hayatnya track record kehidupannya terjamin. Rasulullah SAW makin ke ujung makin baik. Kalau kita perhatikan sebahagian dari manusia, kita lihat awal kehidupan yang membuat kita takjub, tapi begitu akhir hayat menjelang dia meninggal dunia, dia berbalik 180 derajat. Yang dulu kita kagumi boleh jadi sekarang menjadi orang yang kita benci. Yang dulu akhlaknya membuat kita terpesona, bisa jadi setelah itu berubah. Kita tidak menyukai perangai-perangainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Siapa yang ingin mencari teladan, carilah teladan itu pada yang sudah meninggal. Dia sudah meninggal dan catatan kehidupannya bersih dari awal hingga akhir. Fa innal ahya la yu'taman minal fitnah. Karena orang yang masih hidup belum ada jaminan aman dari fitnah. Sekarang mungkin kita kagum. Sekarang mungkin kita terpesona dengan ilmunya yang luas, ibadahnya yang banyak. Tapi selagi dia masih hidup, tidak aman dari fitnah. Rasulullah sudah meninggal dan semua kehidupan beliau diceritakan, dan tidak pernah ditemukan celah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya di bulan Ramadan beliau i'tikaf 10 hari saja. Awalnya di 10 hari pertama, tahun berikutnya 10 hari kedua. Setelah dikasih tahu oleh Jibril Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir, berikutnya beliau i'tikaf di 10 hari terakhir. Tapi pada tahun ketika Nabi akan meninggal, beliau i'tikaf 20 hari di bulan Ramadan. Makin di akhir makin baik. Biasanya Jibril datang sekali setiap malam mengajarkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran, sehingga selama Ramadan Nabi menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Jibril. Dan pada malam Ramadan di tahun Nabi SAW meninggal dunia, Nabi menyetorkannya 2 kali kepada Jibril alaihissalam. Akhir dari kehidupan beliau adalah yang bahagian yang terindah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan ini kita beri judul Sepeninggal Ramadan. Sebagai seorang mukmin, apa yang hendaknya menjadi renungan bagi kita selepas Ramadan? Tentunya kita bersedih ditinggal oleh Ramadan,
bagi orang-orang yang ingin pahala, ingin surga, ingin peluang kebaikan dan amal-amal saleh, peluangnya ada di bulan Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan para malaikat berseru, ya baghil khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ini Ramadan, sambutlah Ramadan, menghadaplah kepada Ramadan. Wa ya baghil syarr, wahai orang-orang yang ingin keburukan, ingin dosa, aksir, jauh-jauh dari Ramadan. Dan sekarang kesempatan itu sudah pergi meninggalkan kita. Maka bagi orang-orang yang rindu pahala, rindu kebaikan, rindu surga, berpisah dia dengan Ramadan, maka akan menyisakan kesedihan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan rahimahullah, kaifa la yajri lil mu'mini ala firaqihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya lahu min umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana air mata tidak mengalir berpisah dengan Ramadan, sementara dia tidak tahu apakah umurnya masih tersisa untuk kembali kepada Ramadan berikutnya. Andai kata Ramadan kali ini kita gagal, andai kata Ramadan kali ini tidak maksimal kita meningkatkan ketaatan kepada Allah, andai kata Ramadan kali ini tidak lebih baik daripada Ramadan yang sudah-sudah, Ramadan berlalu tapi dosa kita belum diampuni oleh Allah. Ramadan berlalu tapi kita tidak tercatat sebagai orang-orang yang Allah merdekakan dari neraka. Ramadan selesai tapi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan selesai, tiap malam pintu surga dibuka. Selama sepanjang Ramadan pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar, tapi tidak ada pintu surga yang dibukakan untuk kita. Maka siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa setelah Ramadan ini usai masih ada peluang untuk memperbaikinya di tahun depan? Masih ada jaminan untuk kembali memperbaikinya di Ramadan yang berikutnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada kita, salli salataka wa anta muwaddi'. Lakukanlah salat itu seakan-akan itu yang terakhir. Namun bagaimanapun Ramadan sudah berlalu. Pada kesempatan ini kita akan lihat 3 renungan sepeninggal Ramadan. Renungan yang pertama, jangan mengisi ember yang bocor. Kita sudah banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Puasa di siang hari, tarawih di malam hari, sedekahnya, tilawah Al-Qur'annya. Tapi sayang sekali ketika semua ibadah-ibadah tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ubahnya orang yang mengisi ember yang bocor, susah payah dia kumpulkan tetes demi tetes air, tapi ember yang diisi tidak pernah penuh. Maka salah satu di antara nama hari kiamat itu dengan nama Yaumut Taghabun, hari ketika manusia merasa tertipu. Dzalika Yaumut Taghabun, itulah hari At-Taghabun. Bisa jadi orang yang kita lihat amalnya banyak, tahu-tahu masuk neraka. Dan bisa jadi orang yang kita anggap buruk, tahu-tahu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sendiri pun berpeluang ditipu oleh amal sendiri. Merasa sudah banyak amal ibadah, tapi dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan.
merasa sudah kepedean masuk surga, tapi tahu-tahu dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, na'udzubillah. Maka banyak manusia yang tertipu pada hari kiamat. At-taghabun. Dan di antara peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beramal, bahwa kelak ketika datangnya al-ghasyiyah, hari kiamat, ketika kehinaan menutupi wajah mereka, ketika api neraka menjilat-jilat wajah mereka, wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari itu tunduk ketakutan, kaku. Amilatun nasibah, mereka adalah orang yang dulu beramal, bukan tidak beramal. Dia sudah banyak amal, tapi nasibah, dia hanya mendapatkan capek dari amalnya, dia hanya mendapatkan lelah. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu hazzun min siyamih, dia tidak mendapatkan bahagian dari puasanya, illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus. Orang puasa, dia puasa, yang lain dapat pahala, dia hanya dapat lapar dan haus. Wa rubba qa'imin, berapa banyak pula orang-orang yang salat malam, bahkan tidak cukup dengan tarawih dan witir, tengah malam pun dia bangun qiyamul lail, tahajud. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu hazzun min qiyamih, dia tidak dapat bahagian dari salat malamnya, illa sahar, kecuali matanya yang tidak tidur, wa ta'ab, dan badannya yang lelah mengerjakan. Inilah kerugian. Kalau ada orang yang tidak beramal dilemparkan ke dalam neraka karena memang mereka tidak beramal. Yang lebih memprihatinkan adalah orang yang sudah beramal tapi amalnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita termasuk orang-orang yang mengisi ember yang bocor, hanya mendapatkan lelah, sementara ibadahnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita jaga sepeninggal Ramadan, bagaimana kita terus memperbaiki niat kita. Sebagaimana sebelum Ramadan kita sambut Ramadan dengan niat yang ikhlas. Siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dalam kalimat yang lain, riwayat Imam Muslim, man qama Ramadan, siapa yang salat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Kelanjutannya, man qama lailatul qadri, siapa yang melaksanakan qiyam pada lailatul qadar imanan wa ihtisaban. 3 amalan, siam, puasa, qiyam, salat malam di bulan Ramadan, dan qiyam lailatul qadr, lebih khusus melaksanakan qiyam pada malam Lailatul Qadar. Semua itu akan memberikan ampunan dosa-dosa yang telah berlalu. Tapi catatannya imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebelum Ramadan datang kita sudah memperbaiki niat. Di bulan Ramadan kita selalu menjaga niat. Tapi ibadah bisa rusak bahkan setelah berpuluh tahun mengerjakannya sekalipun. Maka seorang muslim selalu memperbaiki niatnya untuk ibadah yang sudah puluhan tahun sekalipun. Maka riya ini lebih halus daripada semut hitam yang berjalan di dalam kegelapan malam. Dia bisa merusak ibadah kapan saja. Maka seorang muslim selalu memperbaiki niat dari waktu ke waktu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati.
Tidak pernah sesuatu yang lebih susah untuk dijaga selain daripada menjaga niat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menjadikan amal-amal kita juga seperti ember bocor adalah perasaan ujub. Karena seringkali kalau kita mengatakan perusak ibadah, riya, kita pertontonkan kepada orang. Atau sum'ah, kita perdengarkan kepada orang. Ada yang merusak ibadah tapi tidak dipertontonkan, tidak pula diperdengarkan. Orang lain tahunya dia ikhlas karena dia tidak pernah memperlihatkan amalnya, tidak pernah memperdengarkan amalnya. Tapi Allah menilai haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Itu munculnya penyakit ujub di dalam diri. Merasa sudah banyak ibadah. Saya Ramadan tahun ini khatam Al-Quran sekian kali, sedekah sekian juta, sholat malam tidak pernah tinggal. Sehingga ada perasaan bangga, merasa ibadahnya sudah banyak, merasa kepedean Allah sudah menerimanya. Ini walaupun tidak diperlihatkan kepada orang, walaupun tidak diperdengarkan, tapi muncul perasaan ini yang susah. Orang lain tahunya kita ikhlas, tapi penyakit ujub, rasa bangga terhadap amal sendiri juga merupakan bahagian dari perusak ibadah. Maka silakan khatamkan Al-Quran berkali-kali. Jangan pernah tinggalkan sedekah. Isi malam-malam Ramadan dengan bermunajat kepada Allah. Tapi setelah melakukan ibadah, tinggal bagaimana kita mengikis penyakit ujub. Makanya para ulama mengatakan la tatimul hasanat illa bi thalath. Sebuah kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 hal. Bi ta'jiliha. Kalau ada niat untuk mengerjakan kebaikan, segerakan. Wa satriha. Tutup rapat-rapat. Tak perlu orang lain tahu, tak perlu diceritakan. Wa tasghiriha. Anggap itu tidak ada, anggap kecil. Silakan sedekahnya banyak dalam nilainya, tapi kita anggap itu tidak ada apa-apanya. Ibnu Abi Mulaikah dia menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, aku berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana ahadun minhum yaqul ala imani Abi Bakar wa Umar. Masing-masing dari 30 orang sahabat yang aku jumpai itu, Ibnu Abi Mulaikah ini tabi'in, berjumpa dengan 30 orang para sahabat. Tak satu pun dari para sahabat Nabi itu yang mengatakan imannya seperti iman Abu Bakar, imannya seperti iman Umar. Kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala anfusihim. Masing-masing mereka takut jangan-jangan mereka munafik. Inilah keadaan orang-orang yang betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya luar biasa, tapi rasa takutnya juga luar biasa. Maka agar kita menjadi orang-orang yang tidak seperti mengisi ember bocor, yang harus kita lakukan sepeninggal Ramadan ini adalah kita beribadah kepada Allah dengan harap-harap cemas. Bainal khauf war raja, antara takut dan harap. Yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada kami raghaba dalam keadaan harap, wa rahaba dalam keadaan takut. Maka perasaan kita sepeninggal Ramadan ini harap-harap cemas. Harap amal kita diterima oleh Allah, tapi cemas kalau ibadah kita belum sempurna. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60,
Allah menceritakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan harta mereka sementara hati mereka penuh dengan gentar, penuh dengan ketakutan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ahadha alladhi yasrif wa yazni wa yashrabul khamr?" Orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, apakah dia takut karena mencuri, karena berzina, karena minum khamr? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya binta Abi Bakar As-Siddiq. Tidak wahai putri Abu Bakar. Humul ladzina yusallun, mereka adalah orang-orang yang salat. Wa yatasaddaqun, mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Wa yahujjun, mereka adalah orang-orang yang haji. Walakinnahum yakhafuna Allah alla yaqbala minhum. Tapi mereka takut kalau Allah tidak menerima ibadah mereka. Ini yang harusnya kita hadirkan setiap kali kita selesai mengerjakan suatu ketaatan. Perasaan takut kalau tidak diterima oleh Allah. Setiap pagi Nabi ajarkan kepada kita doa dibaca di waktu subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Di antara doa yang Nabi minta kepada Allah agar dijauhkan, wa a'udzubika min amalin la yurfa'. Aku berlindung dari amal yang tidak diangkat. Kita sudah beramal, sudah capek, tapi hanya mendapatkan lelahnya. Tidak pernah diangkat catatan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini renungan yang pertama kita sepeninggal Ramadan. Jangan mengisi ember yang bocor. Mungkin kita tidak riya, mungkin kita tidak sum'ah, kita juga tidak melakukan kesyirikan, tapi yang diam-diam masuk ke dalam hati kita merasa kalau sudah banyak ibadah. Sebab itu Nabi selalu mengingatkan, innahu la yanjua ahadukum bi'amalih. Tak ada di antara kamu orang yang selamat karena amalnya. Sebenarnya ini bertolak belakang dengan ayat. Ketika Allah ceritakan tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga, Allah katakan, dzalika bima kuntum ta'malun. Itulah disebabkan amal yang dulu kamu perbuat. Berkaitan dengan puasa, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hani'an, dengan bersenang-senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan apa yang dulu kamu lakukan pada hari-hari terdahulu ketika di dunia. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini tentang orang-orang yang berpuasa. Dulu dia tahan makan, dia tahan minum karena Allah. Ketika mereka selesai dari berpuasa, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Makanlah, minumlah, bersenang-senang, disebabkan amal yang dulu kamu lakukan. Di amal memasukkan seseorang ke dalam surga. Walikullin darajatun mimma 'amilu. Setiap orang akan mendapatkan derajat-derajat di surga tergantung apa yang mereka amalkan. Tapi Nabi mengatakan tidak ada orang yang selamat karena amalnya. Tampaknya bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Kita masuk surga karena amal kita. Innahu laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Surga itu tidak akan dicapai dengan angan-anganmu, tidak pula angan-angannya ahlul kitab. Mereka yang dengan rasa narsis mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Itu angan-angan. Surga itu tidak dengan angan-anganmu, tidak pula dengan angan-angan ahlul kitab. Siapa yang melakukan satu keburukan, maka Allah balas. Siapa yang melakukan amal soleh, maka akan mendapatkan balasan. Maka amal akan memasukkan kita ke dalam surga. Hanya saja agar tertanam di dalam diri kita penyakit rendah hati,
agar tidak tertanam penyakit ujub, merasa amal sudah banyak, merasa sudah berhak masuk ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan tidak ada orang yang selamat karena amalnya. Di samping juga maknanya bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi tidak mungkin kita beli dengan ibadah kita yang tak seberapa. Maka maksud bahwa surga itu tidak akan dicapai oleh amalan, maknanya adalah kalau dianggap sebagai pembeli surga, sebagai ganti dari ibadah kita. Karena mana mungkin kita beribadah kepada Allah 30 tahun atau 40 tahun saja, tapi mendapatkan balasan kekal khalidina fiha abada. Tentu tidak seimbang. Begitu juga di antara hikmahnya Nabi menyampaikan itu supaya tidak tertanam penyakit ujub di dalam diri, merasa ibadah sudah banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, menumbuhkan rasa harap-harap cemas. Maka apa yang tadi dikatakan oleh Ustaz Panji di awal muqaddimah, bagaimana para sahabat Nabi SAW dikatakan oleh Al-Mu'alla bin Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhur, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya, ayyuballighahum Ramadan, supaya dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan tak pernah berhenti berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan, pertemukan kami dengan Ramadan. Wa yad'una Allah sittata ashhur, 6 bulan setelah Ramadan, yad'una Allah ay yataqabbala minhum, mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima dari mereka. Makanya begitu mereka berjumpa sesama mereka di hari Idul Fitri, mereka mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, semoga Allah terima amal kami dan amal kalian. Yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang yang beribadah adalah kekhawatiran tidak diterimanya ibadah. Dan berbahagialah kalau perasaan itu ada di dalam diri kita. Karena salah satu di antara tanda diterimanya ibadah adalah rasa takut ibadah itu tidak diterima. Kalau yakin ibadah kita diterima oleh Allah, itu perasaannya orang-orang munafik. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ammal 'abdul mu'min, adapun orang-orang yang beriman, yajma'u bainat ta'ah wal khasyah, di dalam dirinya berkumpul rasa taat kepada Allah dan rasa takut tidak diterimanya ibadah. Taatnya luar biasa, tapi takut tidak diterima luar biasa. Wa ammal munafiq, adapun orang-orang munafik, yajma'u bainal maksiyati wal amni, di dalam dirinya berkumpul maksiat dan perasaan aman. Salatnya malas-malasan, tapi yakin diterima oleh Allah. Sedekahnya karena terpaksa, tapi yakin sudah merasa sedekahnya banyak. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit, tapi mereka sudah menganggap itu sudah banyak. Bedanya dengan orang yang beriman, dalam ibadah mereka kuat kepada Allah, tapi selesai beribadah mereka takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang kedua, sepeninggal Ramadan, jangan kau urai benang yang telah kau pintal. Dalam surah An-Nahl, Allah mengingatkan, jangan seperti seorang perempuan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, jangan seperti seorang perempuan yang mengurai kembali benang yang telah dipintalnya menjadi tercerai-berai. Memintal benang itu bukan pekerjaan yang gampang, butuh ketelitian, butuh waktu, tenaga. Tapi sayangnya begitu benang itu dipintal, setelah susah payah dia urai kembali.
maka tentu saja ini pekerjaan yang sia-sia. Dia bangun rumah, dia susun bata demi bata. Begitu rumah itu selesai, dia hancurkan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya dia tahan makan, minum dan semua yang membatalkan. Malamnya dia tahan matanya mengantuk dan badan yang letih supaya bisa sholat. Tapi selesai Ramadan, yang sudah susah payah dia bangun itu dia runtuhkan kembali dengan kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini bagaimana menjaga kita dari bermaksiat kepada Allah. Kalau di bulan Ramadan kita takut berbuat dosa karena itu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita rajin beribadah. Tapi selesai dari Ramadan kita kembali bermaksiat kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh para ulama, kunu rabbaniyin, jadilah hamba-hamba rabbani. Allah tidak kenal waktu, Allah tidak kenal bulan. Setiap saat Allah menilai amalan hambanya. Bukan sekali setahun saja di bulan Sya'ban, bukan hari Kamis dan Senin saja setiap pekan, tapi setiap hari setelah sholat subuh dan setiap hari setelah sholat asar, amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tunggu Ramadan baru kita beribadah. Jangan tunggu Ramadan baru kita berhenti berbuat dosa. Kunu rabbani, jadilah hamba-hamba yang rabbani, wala takunu ramadaniyin, jangan menjadi hamba-hambanya Ramadan. Dikatakan kepada Bishr al-Hafi rahimahullah tentang orang-orang yang semangat beribadah di bulan Ramadan. Fa idzan salaqa, ketika Ramadan berlalu, tarakul amal, mereka sudah tinggalkan amal. Yang biasa datang ke masjid di bulan Ramadan sekarang tidak datang lagi. Yang biasa khatam Al-Quran sekian kali di bulan Ramadan, sekarang Al-Qurannya di atas lemari, baru dibuka tahun depan. Yang biasanya bersedekah di bulan Ramadan mengejar Lailatul Qadar, sekarang saku-sakunya berjahit. Mereka tinggalkan semua amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Apa kata Bishr al-Hafi tentang orang-orang seperti itu? Bi'sal qaum, mereka adalah orang terburuk. La ya'rifuna haqqan lillah, mereka tidak kenal dengan hak-hak Allah illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Wa ammal 'abdus salih, seorang hamba yang benar-benar saleh, yata'abbadu lillah as-sanata kullaha, dia akan beribadah kepada Allah sepanjang tahun. Orang yang benar-benar saleh, dia akan beribadah kepada Allah sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan. Maka jangan diurai benang yang telah kita pintal. Kita inginnya semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Dan salah satu di antara indikasi diterimanya ibadah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, inna min alamati qabulit ta'ah ayyaqibaha ta'atun ukhra. Di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang setelah dia mengerjakan ketaatan, disusul oleh ketaatan berikutnya. Wa min alamati raddiha, sebaliknya di antara tanda ditolaknya amal seseorang, ayyaqibaha maksiyah, langsung disusul dengan kemaksiatan. Selesai Ramadan kembali bermaksiat kepada Allah, kembali berbuat dosa. Maka semua amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, yang sudah susah payah kita bangun
benang demi benangnya kita pintal, selesai Ramadan kita uraikan kembali dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan kita diingatkan oleh para dai, para ulama, dan kita pun mengingatkan diri kita sendiri ketika membaca ayat-ayat tentang puasa Ramadan, bahwa tujuan dari antara disyariatkan yang puasa la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa, ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Tapi salah satu di antara indikasi takwa, kata Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah jadikan di dalam dirimu furqan. Ada orang yang karena sering bermaksiat, dia sudah tidak lagi bisa membedakan ini baik, ini buruk. Karena sudah sering menggunakan yang haram, dia tidak peduli lagi ini halal, ini haram. Dia tidak lagi merasa senang berbuat ketaatan, tidak lagi merasa gelisah berbuat maksiat. Sudah sama saja, perasaannya sudah hambar. Sensor di dalam hatinya sudah lama mati, sehingga tidak main, tidak bisa membedakan baik, buruk, halal, haram, mana yang perintah, mana yang larangan. Orang yang bertakwa, Allah jadikan di dalam dirinya furqan, ada pembeda, pemisah. Inilah tanda orang yang bertakwa. Inilah yang dalam bahasa Islam disebut dengan al-wara, bersikap hati-hati. Khairu dinikum al-wara, kata Nabi SAW, bahagian terbaik dari agamamu adalah al-wara, bersikap wara, hati-hati. Nah, memang secara bahasa takwa asal katanya waqayaqi wiqayah, artinya hati-hati. Umar bin Khattab pernah ditanya, apa itu takwa? Kata beliau, apa yang kau lakukan jika di depanmu ada duri yang akan melukai kakimu? Orang itu menjawab, aku akan berlari cepat dan menjauhi duri tersebut. Umar mengatakan, fadzalika taqwa, itulah yang disebut dengan takwa. Sikap hati-hati kita terhadap segala kemaksiatan. Tidak kenal kecil, tidak kenal besar, semua larangan Allah kita berhati-hati untuk menjauhinya. Kalau di bulan Ramadan yang jelas-jelas halal, makanan dan minuman yang ada di bulan Ramadan itu kita beli dengan uang kita. Baik ke pasar Pamukuan, beli kolak, beli makanan apapun, semuanya halal dengan uang kita. Tapi karena Allah, ketika matahari belum terbenam, kita tidak berani untuk memakannya. Kita meninggalkan sesuatu yang halal karena takut kepada Allah. Mengapa setelah Ramadan yang jelas-jelas haram pun terkadang masih kita lakukan? Menggunjing, mencaci maki orang lain, sumpah serapah, berkata bohong, transaksi riba, buka aurat, yang jelas-jelas haram, yang jelas-jelas terlarang. Tapi masih banyak orang yang menganggap kecil dan melakukannya. Sementara yang halal di bulan Ramadan, istrinya yang halal dia tinggalkan, makanan dan minum yang dia beli dengan hartanya dia tinggalkan. Sebenarnya kita dilatih di bulan Ramadan untuk meninggalkan sesuatu yang halal, agar nanti setelah Ramadan kita berhasil meninggalkan yang haram. Maka setiap kemaksiatan, dosa-dosa yang kita perbuat akan menjadikan amal yang sudah susah payah kita bangun menjadi tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti rajulun min ummati bihasanatin ka'amsali jibali Tihama. Akan datang nanti pada hari kiamat dari umatku laki-laki seseorang yang membawa pahala sebesar gunung Tihama.
Para sahabat mengatakan, Nabi SAW melanjutkan, faja'alallahu haba'an manthura. Tapi Allah jadikan amal-amalnya itu seperti debu-debu yang berterbangan. Para sahabat merasa takut. Jangan-jangan aku ada bahagian dari orang itu. Sehingga mereka bertanya, ingin cari tahu, ya Rasulullah, sifhum lana, sampaikan kepada kami sifat orang tersebut. Apa kata Nabi SAW? Hum qaumun min jildatikum. Mereka kaum seperti kalian, kulitnya seperti kalian, berbahasa seperti bahasa kalian. Wa ya'khuzuna minal lail kama ta'khuzun. Mereka melewati malam seperti kalian juga. Mereka sholat, mereka baca Quran, kadang-kadang mereka juga qiyamul lail, sholat malam, sama seperti kalian yang juga beribadah kepada Allah. Walakinnahum idza khalu bi maharimillah, tapi ketika mereka punya kesempatan bersunyi-sunyi dalam kesendirian mereka, ada peluang berbuat maksiat, intahakuha, mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah banyak pahala sholat, puasa, sedekah, mungkin haji, umrah. Sebesar gunung Tihamah dia bawa, tapi Allah jadikan haba. Haba itu bukan pasir. Haba itu bukan debu, walaupun kita menyebutnya debu. Haba dalam bahasa Arab, debu yang tak terlihat. Baru nanti ketika jendela dibuka, terkena oleh sinar matahari, baru nampak kalau ada debu. Awalnya tak terlihat. Kita menganggap di situ bersih, tak ada debu. Tahu-tahu setelah ada cahaya matahari, baru terlihat terbang kecil-kecil. Itulah yang haba dalam bahasa Arab. Amalan yang segunung Tihamah jadi sangat kecil, bahkan hampir tak terlihat, gara-gara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati terhadap dosa. Karena dosa yang kita lakukan akan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Itulah indahnya melaksanakan ketaatan setelah bermaksiat. Kebaikan ini akan menghapuskan yang keburukan. Tapi sebaliknya, keburukan yang dikerjakan setelah bermaksiat, keburukan ini juga akan merusak amal soleh yang sudah kita lakukan. Apalagi kalau seandainya Allah tutup dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan renungan yang ketiga, jangan berhenti di tengah jalan. Ramadan sudah berlalu, tapi perjalanan kita masih panjang. Karena Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi, wa'bud rabbak, beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Nabi diperintahkan oleh Allah, fastaqim, istiqomahlah, kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepada Allah. Karena Nabi diperintahkan istiqomah, diingatkan oleh Allah istiqomah. Apalagi kita yang bukan Nabi, yang jauh dari bimbingan wahyu. Nabi yang menerima wahyu pun Allah ingatkan istiqomahlah. Maka apalagi kita kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu mereka istiqomah. Istiqomah berasal dari kata qama yaqumu, berdiri. Dari kata qawim, lurus. Sekali dia beribadah, dia tempuh ibadahnya, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri, lurus. Istiqamah yang selalu kita minta kepada Allah dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang istiqamah.
Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepadanya ketika sakratul maut. Alla takhafu, jangan cemas. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Orang yang akan meninggal dunia itu dia di pertengahan antara dunia yang ditinggalkannya dengan hari akhir yang akan ditujunya. Maka dia berada dalam keadaan sedih meninggalkan dunianya. Takut nanti siapa yang akan membesarkan anak-anaknya, siapa nanti yang akan merawat istrinya, siapa yang nanti akan melanjutkan harta perusahaan perniagaan yang sudah susah payah dia bangun. Dia sedih meninggalkan dunianya. Namun dia juga takut untuk menghadap akhirat, karena terbayang perjalanan panjang yang akan dilalui berikutnya. Maka orang yang sakratul maut antara sedih meninggalkan dunia dengan ketakutan menempuh perjalanan panjang menuju hari akhir. Tapi untuk orang-orang yang istiqomah, dua perasaan itu dihilangkan oleh Allah. Ketika nyawanya akan dicabut, Allah katakan melalui malaikat, alla takhafu, jangan cemaskan anak dan istrimu. Alla takhafu, jangan cemas menghadapi akhirat. Artinya sudah diberikan jaminan, diberikan kepadanya, bergembira dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Wala tahzan, jangan sedih meninggalkan duniamu. Anakmu kami yang akan jaga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kadang kita terlalu mengkhawatirkan kalau kita nanti meninggal, bagaimana anak-anak kita, bagaimana istri kita, bagaimana keluarga kita. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang istiqomah, Allah yang akan menjaganya. Kita lihat dalam surah Al-Kahfi bagaimana kesolehan orang tua bermanfaat untuk anaknya bahkan setelah orang tua tidak ada. Ketika Nabi Khidir alaihissalam akan meninggalkan rumah yang beliau masuk ke situ, minta bertamu, minta dihidangkan makanan, tapi mereka tidak mau. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa kehabisan bekal, ketika akan keluar rumah, nampak dinding yang akan roboh. Dibangun kembali, diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi Musa, tadi kita ditolak untuk bertamu. Di saat kita kehabisan bekal, kenapa harus capek-capek menolong orang yang sudah menolak kita? Kalau engkau mau, engkau bisa minta upah. Sekarang kita lagi kehabisan bekal. Kalau seandainya engkau mau, engkau minta upah atas perbuatan ini. Tapi apa kata Nabi Khidir alaihissalam menjelaskannya, bahwa di dalam dinding itu terdapat perbendaharaan harta milik dua orang anak yatim. Pelajarannya bukan pada itu, tapi pada kata setelahnya, wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tua, kedua anak yatim itu adalah orang yang saleh. Bagaimana kesolehan orang tua ketika hidup berpengaruh baik kepada anak yang ditinggalkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah kita setinggal Ramadan bagaimana kita istiqomah. Ramadan hanya latihan. Sepeninggal Ramadan kita ingin lihat kita berhasil dilatih atau tidak. Di Ramadan kita dilatih datang ke masjid. Keluar dari Ramadan, masihkah kita akrab dengan masjid? Kadang kita aneh, kaum muslimin untuk sholat sunnah, sholat tarawih mau berbondong-bondong datang ke masjid. Untuk sholat wajib 5 waktu
tidak punya kesempatan, terutama bagi laki-laki. Sementara salat sunnah di masjid hanya boleh. Tempat terbaik untuk salat sunnah adalah di rumah, termasuk tarawih sekalipun, karena dia bahagian dari salat sunnah. Tapi kenapa dilatih di bulan Ramadan salat tarawih berjamaah di masjid? Keluar dari Ramadan dia tidak pernah datang ke masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kita dilatih akrab dengan Al-Qur'an. Ditingkatkan bacaan Al-Qur'an kita, khatam sekian kali. Tapi di luar Ramadan bukan berarti kita meninggalkan Al-Qur'an. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'hu fi arba'in." Baca Al-Qur'an itu dalam 40 hari. Kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Perintah membaca Al-Qur'an dalam 40 hari ini perintah di luar Ramadan. Adapun dalam Ramadan silakan berkali-kali. Tapi di luar bulan Ramadan, maka sebagian ulama mengatakan jangan sampai berlalu 40 hari kita belum khatam Al-Qur'an. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ketika beliau mengumpulkan Al-Qur'an, para ulama disuruh buat hitung huruf demi huruf Al-Qur'an bagi 30. Tujuannya tak ada lain supaya setiap umat Islam ini punya target sekali sebulan dia khatam Al-Qur'an. Dulu tidak ada 30 juz Al-Qur'an. Para sahabat kalau baca Al-Qur'an dari surah ini sampai surah ini, tidak ada juz 1 sampai juz 30. Tapi sengaja dihitung huruf-hurufnya, dibagi sama banyak untuk 30 juz Al-Qur'an supaya sekali sebulan kita khatam Al-Qur'an. Tapi terkadang ada yang hanya khatam Al-Qur'annya di bulan Ramadan. Keluar Ramadan dia tidak pernah lagi sentuh Al-Qur'an. Dia lebih betah dengan HP-nya, dengan kabar-kabar yang tidak jelas, berita-berita yang tidak bermanfaat ketimbang dengan Al-Qur'annya. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah, mada wa ma'alaihil 'abdu wa in kana syai'an yasira, yang terus-menerus yang dilakukan oleh seorang hamba sekalipun itu sedikit. Salat sunnah tarawih itu bukan khusus di bulan Ramadan. Tidak ada namanya salat tarawih. Tarawih itu sama dengan salat malam. Cuman para ulama memberi nama untuk masing-masing salat untuk memudahkan. Makanya terkadang satu salat punya beberapa nama. Salat duha ada namanya salat al-awwabin, ada namanya salat syuruk. Salat subuh ada namanya salat subuh, ada namanya salat fajar, ada namanya salat ghada. Salat isya ada namanya salat isya, ada salat al-atamah. Itu nama-nama. Yang penting adalah bagaimana kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ada salat malam, di luar bulan Ramadan juga ada salat malam. Hanya saja di dalam Ramadan lebih ditingkatkan. Karena salat malam yang panjang, maka istirahat. Selesai 2 rakaat, tambah 2 rakaat, 4 rakaat, Nabi berhenti. Persiapkan tenaga untuk 4 rakaat berikutnya yang lebih panjang. Jangan tanya berapa baik dan berapa bagusnya salat beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dari kata itulah tsumma yatarawwahu, kemudian Nabi istirahat, para ulama memberi nama. Jadi para sahabat tidak pernah menyebutnya tarawih, Nabi tidak pernah menyebutnya tarawih. Cuman untuk memudahkan dikasih nama salat tarawih. Ini salat yang ada istirahatnya karena yang dibaca panjang. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, kami salat bersama Nabi pada bulan Ramadan ba'dal isya'il akhirah, setelah waktu isya yang terakhir. Artinya setelah jam 12 malam salat. Hatta khashina yafutan al-falah, sampai khawatir tidak mendapati waktu sahur. Begitu panjangnya salat malam mereka di bulan Ramadan. Karena itu disebut dengan tarawih. Ada jeda-jeda untuk istirahat, mengumpulkan kembali tenaga. Jadi kalau salat tarawih yang kita lakukan itu sebenarnya belum tarawih.
Karena bahkan terkadang salat yang kita lakukan lebih cepat dari salat biasa. Pilih ayat yang paling pendek. Di beberapa tempat memang ada yang tidak tahu apa tidak. Kadang dibaca ayat-ayat mutasyabihat belum sempurna. Kaf ha ya ain sad Allahu akbar. Toha Allahu akbar. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilatih di bulan Ramadan dengan memperlama salat supaya di luar bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang terus menjaga salat malam. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu selalu salat malam. Fa innahu da'bus salihin min qablikum, karena itu adalah amal orang-orang saleh sebelum kalian. Salat Isya khusus hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Adapun salat malam sejak zaman Nabi Adam sudah ada salat malam. Itu amal-amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kamu, salat malam. Sementara salat wajib, umat-umat terdahulu waktu mereka melaksanakan salat hanya sampai maghrib. Adapun salat Isya kekhususan untuk umat Nabi Muhammad. Tapi yang namanya salat malam, melakukan ibadah sunnah di malam hari, itu sejak umat pertama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dilatih. Mungkin kita tidak seperti di bulan Ramadan 11 rakaat, mungkin 2 rakaat tambah dengan 1 witir. Tapi terus menerus, yang sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Maka sepeninggal Ramadan bagaimana kita istiqomah menjalankan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an walaupun tidak banyak tapi tiap hari selalu dekat dengan Al-Qur'an. Karena jangan sampai menjadi orang yang hanya ibadah musiman. Bulan Ramadan musim ketaatan, dia lakukan ketaatan. Ketika musimnya habis, dia sudah tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk istiqomah perlunya ada majelis-majelis ilmu, walaupun kajinya diulang-ulang itu juga. Walaupun terkadang yang diperdengarkan ayatnya itu juga, hadisnya itu juga, temanya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kita tahu. Karena memang sejak dulu itulah Islam. Kalau ada yang baru, yang di luar Al-Quran dan Sunnah, ada Al-Quran baru atau ada hadis baru, itu yang perlu kita pertanyakan. Selagi dia Islam, Al-Quran yang sama dengan hadis yang sama. Apa yang disampaikan hari ini, mungkin itulah yang disampaikan puluhan tahun yang lalu oleh guru-guru kita dulu. Tapi hadirnya berkumpul kita di majelis ilmu tak lain adalah untuk menjaga semangat keimanan kita. Muaz bin Jabal kalau berjumpa dengan para sahabat, beliau mengatakan, "Ijlis bina nu'minu sa'ah." Mari kita duduk sesaat memperbaharui keimanan. Dengan hadir di majelis ilmu, kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Likulli syarratin fatratun. Setiap puncak ada masa-masa turunnya. Di bulan Ramadan iman kita mencapai puncak, sehingga betah berlama-lama di masjid. Keluar Ramadan ada masa turunnya, dan itu wajar. Kita tidak bisa mengharapkan sama ibadah kita di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Mustahil. Harusnya memang di bulan Ramadan itu kesempatan terbaik diberikan oleh Allah, ibadah kita sedang meningkat. Di luar Ramadan, kalaupun akan turun, wajar dia turun. Tapi jangan sampai turunnya drastis. Makanya kata Nabi SAW, "Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad aflah." Orang yang ketika masa futurnya tetap di atas sunnahku, dia adalah orang yang beruntung. Dia futur untuk datang ke masjid, tapi setidaknya 5 waktu dia lakukan. Imannya sedang turun untuk baca Quran, sehingga dia tidak bisa 1 juz tiap hari, tapi 1 halaman tidak tinggal. Imannya sedang turun
untuk bersedekah dalam jumlah yang banyak. Tapi untuk sedekah-sedekah kecil dia tidak tinggalkan. Sebab kalau seandainya itu tidak dilakukan, sekali kita futur lalu kita tenggelam di dalamnya, payah lagi untuk bangkit, dan syaitan akan membuat kita betah berlama-lama di dalam kefuturan itu. Sehingga susah untuk datang ke masjid, susah untuk buka Al-Quran, susah lagi untuk bersedekah, susah lagi untuk bangun sholat malam. Maka kalaupun iman menurun selepas Ramadan, jangan biarkan dia turun drastis. Semua yang kita lakukan di bulan Ramadan, jaga setelah Ramadan. Walaupun kuantitasnya, jumlahnya mungkin kita kurangi. Tidak seperti di bulan Ramadan, tapi selalu ada. Dan itu yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah, yang terus menerus, sekalipun itu sedikit. Di bulan Ramadan 1 bulan kita berpuasa, lepas dari Ramadan langsung disambut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, supaya aura puasanya tidak lenyap begitu saja, supaya semangat beribadah untuk puasa tidak menguap bersama berlalunya Ramadan. Baru saja 1 hari kita berhari raya, hari keduanya langsung disambut dengan puasa Syawal. Di antara hikmah kenapa ada puasa 6 hari di bulan Syawal, di samping pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat, jadi seperti sepanjang tahun kita berpuasa. Tapi di antara hikmahnya adalah bagaimana sepeninggal Ramadan kita menjaga ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, bahkan sampai selesai Ramadan sekalipun. Dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, membangun komunitas, berjumpa dengan orang-orang yang saleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Yuriduna wajhah, yang mereka hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berdoa kepada Allah bil ghadati wal asyi, siang dan malam, karena menginginkan wajah Allah. Disuruh kita bersabar, duduk bersama mereka, berkumpul dengan mereka, karena disinilah iman kita dijaga. Makanya para ulama mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Kami lebih cinta kepada saudara-saudara kami ketimbang keluarga kami. Kenapa demikian? Amma ikhwanuna yudzakkiruna bil akhirah. Sebab saudara-saudara kami, saudara semajlis ilmu, saudara satu profesi, teman-teman soleh yang kita akrabi, saudara-saudara kami mengingatkan kami kepada akhirat. Wa amma ahluna, adapun keluarga kami, yudzakkirunana bid dunya, lebih banyak mengingatkan tentang dunia. Untuk beli baju baru, kendaraan baru, bangun rumah, itu yang diingatkan oleh keluarga. Adapun saudara-saudara yang sering kita berkumpul bersama mereka di majelis-majelis ilmu, di kajian-kajian, teman-teman satu profesi, yang kita bangun komunitas yang saleh, saling mengingatkan di dalam kebaikan, sehingga terjaganya keimanan. Dan nanti pada hari kiamat, majelis-majelis seperti inilah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Kata Nabi SAW, tidaklah tuntutan seseorang terhadap hak yang diambil darinya dulu ketika di dunia. 1 rupiah diambil oleh orang tanpa hak dari kita, pada hari kiamat nanti kita akan tuntut. Saat itu kita butuh pahala. Lihat dojunan tasalik, kita akan ambil, tuntut kepada orang tersebut. Tapi tuntutan itu tidaklah lebih besar daripada tuntutan seseorang terhadap saudara-saudaranya yang dulu sering bersama mereka ketika di dunia. Apa kata mereka? Ya Rabb, ikhwanuna adkhaltanal jannah wa adkhaltahumun nar. Kami tidak rela ya Allah, saudara-saudara kami yang dulu sering bersama dengan kami di majelis ilmu, sering bersama dengan kami puasa, sholat, Engkau masukkan kami ke dalam surga, Engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Ada di antara kita nanti yang akan menuntut di hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, izhabu ilan nar, silahkan kalian pergi ke neraka. Cari orang yang di dalam hatinya terdapat 1 dinar keimanan, maka keluarkanlah mereka. Pergi mereka ke neraka. Ada yang sudah hangus sampai lututnya, ada yang sudah hangus sampai rambutnya. Dikeluarkan.
Mereka kembali menghadap Allah. Masih tersisa teman-teman kami ya Allah, yang dulu sering bersama dengan kami, sholat, puasa, majelis ilmu bersama kami masuk surga, mereka masuk neraka. Apa kata Allah? Pergi kalian ke neraka, cari orang yang di dalam hatinya terdapat setengah dinar dari keimanan, keluarkan mereka dari neraka. Ini diantara hikmah duduk di majelis ilmu, duduk berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Satu di antara mereka nantinya akan memberikan syafaat kepada kita, menuntut di hadapan Allah. Dulu dia bersama kami ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini, man ja'ala ayyama hayatihi ka Ramadan, ja'alallahu akhir hayatihi kal a'yad. Orang yang menjadikan hari-hari dalam kehidupannya seperti Ramadan, maka Allah akan jadikan akhir hayatnya seperti lebaran. Kita gembira, kita senang ketika lebaran, senang dengan baju baru, senang dengan pakaian. Biasanya kita tidak makan, tidak minum, sekarang kita bisa makan dan minum. Lebaran itu menyenangkan. Tidak hanya anak-anak kecil, orang-orang dewasa pun senang dengan adanya lebaran. Maka orang yang menjadikan hidupnya seperti Ramadan, Allah jadikan akhir hayatnya seperti lebaran. Hidupnya dia bersabar menahan, hidupnya dia tahan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka pada akhirnya, akhir hayatnya adalah lebaran, saat dia bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbuka puasa. Hari ini di bulan Syawal kita berhari raya. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih, bahagia ketika berbuka. Termasuk diantaranya berbahagia ketika berhari raya. Fitri diantara maknanya berbuka dan berhari raya. Sekarang kita berbahagia karena indahnya berbuka hanya akan terasa bagi orang-orang yang menahan. Pernikahan yang terindah hanya bagi pemuda yang betul-betul menjaga matanya dari melihat yang Allah haramkan, yang menjaga pergaulannya dari yang Allah haramkan. Bagi yang sudah matanya tidak dijaga, yang hubungannya tidak dijaga, maka yang tersisanya adalah hambar. Istirahat yang enak adalah istirahat setelah kita lelah. Dimanapun ditempatkan, asal kepala kita diletakkan di lantai, langsung terasa nikmat bagi orang yang sudah berlelah-lelah. Tapi bagi orang yang sudah tidur sepanjang hari, dia tidak lagi merasakan enaknya tidur. Bagi orang yang berpuasa akan ada kebahagiaan ketika dia berbuka, karena dia sudah menahan begitu lama. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang paling besar nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan dari puasanya. Kita sekarang menahan karena Allah, bersabar karena Allah. Kita mau, syahwat kita menginginkan, tapi kita tahan karena takut kepada Allah. Sementara kita tidak pernah tahu betapa bentuk Allah, kita tidak pernah lihat Allah. Maka kenikmatan yang paling besar ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan izin kepada penduduk surga untuk menatap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazri ila wajhik, ya Allah berikan kepada kami karunia kelezatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan berjumpa dengan Engkau. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Baik, alhamdulillah, terima kasih kita kepada Ustaz yang telah memberikan banyak renungan kepada kita. Di mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Teringatlah kita Quran surah Al-Isra ya, ayat 14. Iqra kitabak, baca kitab. Kafa bi nafsik, cukuplah jiwamu al-yauma 'alaika hasibah, yang menghisap hari ini sebelum datang nanti hisab, yang satu tetes, yang satu titik tidak akan pernah luput darinya. Maka kita telah berpisah dengan Ramadan, dan kita kalau Ramadan itu akan kembali, gak usah khawatir. Tapi yang kita khawatirkan, apakah ketika Ramadan kembali kita masih di sini atau tetap pergi? Itu yang kita khawatirkan. Maka banyak sekali nasihat dan renungan yang diberikan Ustaz kita. Mudah-mudahan itu menambah iman kita. Dan tadi
ada sesuatu yang sangat penting untuk kita garis bawahi, bahwa harap-harap cemaslah kita dengan ibadah-ibadah kita. Beribadahlah kita baina al-khauf wa roja gitu saja, itu antara cemas atau takut dengan harap. Jadi saya lupa Ustaz, mungkin nanti bisa menyampaikan, atau Abu Darda atau Amr bin As ketika ditanya itu, mereka itu luar biasa ibadahnya, kenapa kamu luar biasa sekali gitu ya. Dia ngatain, iya saya kan belum tahu satu aja pun sholat saya diterima, kata. Coba bayangkan Bapak Ibu, yang kita nih, kita nggak tahu berapa amal kita yang diterima atau mungkin tidak sama sekali. Maka ini sembari kita terus meningkatkan amal, juga kita terus meningkatkan kebersihan hati kita, tazkiyatun nafs kita, gimana kita supaya lebih ikhlas, yang benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, untuk melengkapi majelis kita buka